Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kami Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah malam biasa bisa berubah menjadi malam yang paling kelam? Malam ketika seorang anak muda, seorang pengemudi bajaj online yang baru berusia 21 tahun harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu tragis. Dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah hiruk-pikuk demonstrasi. Nama itu adalah Afan Kurniawan. Sosok sederhana yang sehari-hari hanya berjuang di jalanan ibu kota untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Malam itu, Jakarta tidak hanya dipenuhi teriakan mahasiswa dan suara gas air mata, tapi juga jeritan ketakutan, tangisan, dan akhirnya keheningan yang menyayat hati. Jakarta, 28 Agustus 2025, kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Di sana ribuan orang turun ke jalan. Mereka terdiri dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang menolak berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat kecil. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini dipenuhi massa, spanduk, dan suara lantang yang menuntut keadilan. Di tengah kerumunan, barisan polisi lengkap dengan kendaraan taktis rantis Brimob berjaga dengan ketat, membentuk barikade untuk menghalau demonstran agar tidak masuk lebih jauh ke kawasan pusat pemerintahan. Situasi sejak sore memang sudah memanas, dan ketika malam mulai turun, ketegangan mencapai puncaknya. Di tengah suasana yang penuh chaos itu, Afan tidak pernah berniat ikut aksi. Ia hanyalah seorang ojol yang malam itu menerima orderan mengantar makanan. Dengan mengenakan jaket hijau khas ojek online, ia mencoba mencari jalur aman melewati kerumunan, berharap bisa segera menyelesaikan pesanan dan pulang membawa sedikit rezeki. Namun, nasib berkata lain. Jalan yang ia pilih ternyata menuntunnya ke tengah-tengah barikade aparat dan massa yang semakin ricuh. Asap gas air mata mengepul, suara sirina meraung, dan dentuman kendaraan rantis menambah suasana mencekam. Saksi mata mengatakan, Afan sempat kebingungan mencari jalan keluar. Motor yang ia kendarai terhenti karena dorongan massa yang berlari menghindari gas air mata. Dalam kepanikan itu, ia terpleset dan terjatuh ke aspal. Detik-detik berikutnya menjadi momen yang tak pernah bisa dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Kendaraan taktis Brimob, sebuah rantis berukuran besar, melaju ke arah kerumunan. Beberapa orang berteriak keras, memperingatkan bahwa ada seorang ojol tergeletak di jalan. "Ada Gojek di bawah! Ada orang di bawah!" teriak mereka berulang-ulang. Namun teriakan itu tak digubris. Roda besi raksasa itu terus berputar, mendekat, dan dalam hitungan detik, tubuh Afan tergilas membuat orang-orang di sekitarnya histeris. Suasana mendadak hening sejenak. Mereka yang ada di sana hanya bisa menutup mulut, menjerit, dan beberapa menangis melihat pemandangan yang begitu mengenaskan. Darah bercucuran di aspal, sementara motor Afan ringsek di sampingnya. Beberapa rekan ojol yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi langsung berlari mencoba menolong. Tubuh Afan diangkat, dimasukkan ke dalam kendaraan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Ia sempat dilarikan ke RSCM, namun luka yang dideritanya terlalu parah. Nyawanya tidak tertolong. Kabar tewasnya Afan menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi video dan foto yang merekam detik-detik saat rantis Brimob melindas seorang pengemudi ojol. Tagar polisi pembunuh rakyat langsung menduduki trending topik di Twitter, Instagram, hingga TikTok. Warganet marah, kecewa, dan berduka. Sosok Afan yang awalnya hanya dikenal di lingkaran kecil keluarganya, kini menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi aparat. Di rumahnya, keluarga Afan tak kuasa menahan tangis.
Sang ibu jatuh pingsan berkali-kali, sementara ayahnya hanya bisa menatap kosong seakan tidak percaya bahwa anak muda yang setiap hari keluar rumah dengan senyum dan canda, kini pulang tinggal nama. Rekan-rekan ojol pun berdatangan memberikan penghormatan terakhir. Mereka membentuk iring-iringan panjang, mengantar jenazah Afan ke peristirahatan terakhirnya. Suasana haru bercampur amarah terasa di setiap langkah. Di lokasi kejadian, massa semakin memanas. Demonstran menuntut penjelasan, sementara ratusan ojol berbondong-bondong mendatangi Makobrimob Kuitang untuk mencari keadilan. Mereka tidak terima seorang dari mereka tewas dengan cara yang begitu tragis. Kami hanya mencari nafkah, kami hanya rakyat kecil. Kenapa nyawa kami seakan tidak berharga? Begitu teriakan mereka. Akhirnya, tekanan publik membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Turung langsung memberikan pernyataan. Dengan wajah serius, ia menyampaikan permintaan maaf atas tragedi ini dan berjanji bahwa kasus akan diusut tuntas. 7 anggota Brimob yang berada dalam kendaraan rantis malam itu langsung diamankan dan diperiksa Propam. Namun, janji itu tidak serta-merta meredakan amarah publik. Masyarakat menuntut lebih, menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Tragedi penjompongan tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga korban, tapi juga luka kolektif bagi seluruh rakyat yang menyaksikannya. Banyak yang mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi titik balik, momen di mana rakyat benar-benar merasa bahwa aparat yang seharusnya melindungi justru bisa berubah menjadi ancaman. Nama Afan Kurniawan pun terus disebut, bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai simbol perlawanan dan pengingat bahwa di balik setiap seragam ada tanggung jawab untuk menjaga, bukan membinasakan. Malam itu, Jakarta mencatat sejarah kelam. Seorang anak bangsa yang seharusnya bisa pulang dengan selamat setelah mengantar makanan, justru pulang dengan kain kafan. Jeritan saksi mata yang tidak digubris, dentuman kendaraan taktis yang membungkam segalanya, dan tangisan keluarga yang kehilangan putra mereka menjadi rangkaian peristiwa yang membekas di hati jutaan orang. Dan di balik tragedi itu, ada satu pertanyaan besar yang terus menggema. Sampai kapan rakyat kecil harus menjadi korban? Sampai kapan nyawa manusia begitu murah di mata kekuasaan? Kabar meninggalnya Afan Kurniawan menyebar begitu cepat seakan membawa badai kesedihan sekaligus kemarahan ke seluruh penjuru negeri. Dari sudut-sudut kota Jakarta hingga ke layar ponsel masyarakat di pelosok daerah, semua mata tertuju pada satu berita. Seorang pengemudi ojek online tewas dengan mengenaskan, dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah demonstrasi. Kejadian itu bukan sekadar kabar duka biasa, melainkan simbol dari luka mendalam yang dirasakan rakyat kecil. Di berbagai platform media sosial, video amatir yang merekam detik-detik tragis itu tersebar luas, memicu gelombang simpati, doa, dan juga amarah yang tidak terbendung. Twitter, Instagram, hingga TikTok dipenuhi unggahan tentang Afan. Foto dirinya dengan jaket hijau khas ojol, tangkapan layar dari aplikasi order terakhir yang ia terima, hingga rekaman saat tubuhnya diangkat dari jalanan, semuanya viral dalam hitungan menit. Tagar hashtag polisi pembunuh rakyat melesat ke posisi trending nomor 1. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sempat muncul dalam percakapan warganet internasional. Orang-orang dari berbagai latar belakang ikut bersuara, mulai dari sesama pengemudi ojol, mahasiswa, buruh, artis, hingga tokoh publik. Mereka semua memiliki satu suara yang sama, menuntut keadilan untuk Afan. Di dunia nyata, reaksi tak kalah cepat dan besar. Ratusan bahkan ribuan pengemudi ojol dari berbagai wilayah Jakarta langsung berkumpul. Mereka membentuk iring-iringan motor, mendatangi rumah duka, memberikan dukungan moral kepada keluarga, sekaligus menunjukkan solidaritas. Di pemakaman, suasana begitu haru. Ribuan ojol berdiri tegak, melepas kepergian salah satu rekan mereka dengan doa dan air mata. Klakson motor berbunyi serentak, bukan sebagai tanda keramaian, melainkan sebagai salam perpisahan terakhir untuk Afan. Banyak yang menangis, banyak pula yang marah, dan semua sepakat bahwa tragedi ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
Di media, berita ini menjadi headline utama. Stasiun televisi menyiarkan ulang kronologi kejadian, menghadirkan saksi mata, pengamat, hingga perwakilan ojol. Media online menurunkan artikel demi artikel. Sementara kanal YouTube independen ikut menyuarakan kronologi dan kesaksian di lapangan. Tragedi Pejompongan mendadak menjadi isu nasional, memaksa pemerintah dan kepolisian untuk memberikan respons cepat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya muncul di hadapan publik. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat luas. Ia berjanji bahwa kasus ini tidak akan ditutup-tutupi dan memastikan bahwa 7 anggota BRIMOB yang terlibat sudah diamankan serta diperiksa oleh Divisi Propam. Namun, pernyataan itu tidak serta-merta memadamkan amarah rakyat. Banyak yang menilai permintaan maaf hanyalah formalitas, sementara keadilan yang sebenarnya masih jauh dari kenyataan. Gelombang solidaritas semakin meluas. Di berbagai kota lain, komunitas ojol menggelar aksi doa bersama, menyalakan lilin, dan mengadakan konvoi sebagai bentuk dukungan. Beberapa organisasi masyarakat sipil juga turun tangan, membentuk tim advokasi hukum untuk keluarga korban. Para mahasiswa dan buruh yang sebelumnya berdemo dengan isu berbeda, kini menyatukan suara mereka, menuntut keadilan untuk Afan. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar, gaung tragedi ini menggema, menunjukkan bahwa apa yang menimpa satu orang bisa menjadi luka bagi seluruh bangsa. Di sisi lain, keluarga Afan masih tenggelam dalam duka mendalam. Ibunya tak henti-hentinya menangis, menolak percaya bahwa anak yang setiap hari pamit bekerja kini telah pergi untuk selamanya. Ayahnya, dengan suara serak, berkata kepada wartawan bahwa ia hanya ingin satu hal, keadilan untuk putranya. Anak saya tidak bersalah, dia hanya mencari nafkah. Kenapa harus mati dengan cara seperti ini? Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menghunjam hati banyak orang, memicu semakin banyak dukungan dan simpati. Tragedi ini juga menimbulkan diskusi luas tentang peran dan sikap aparat dalam mengamankan demonstrasi. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah kendaraan taktis bisa melaju tanpa memperhatikan keselamatan warga sipil di sekitarnya? Apakah itu murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir di ruang publik, menambah tekanan terhadap pihak kepolisian. Dalam minggu-minggu setelah tragedi, berbagai bentuk aksi solidaritas terus berlangsung. Ada yang mengumpulkan donasi untuk keluarga Afan, ada pula yang membuat mural bergambar wajahnya di tembok-tembok jalan Jakarta. Wajah Afan dengan helm ojol menjadi ikon baru perjuangan rakyat kecil. Pengingat bahwa di jalanan yang keras ini, masih banyak nyawa yang dipertaruhkan demi sesuap nasi. Bahkan di dunia maya, nama Afan terus digaungkan. #JusticeForAfan, #SaveOjol, dan #StopKekerasan Aparat terus trending. Ribuan orang membagikan doa, kutipan, bahkan karya seni sebagai bentuk penghormatan. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga melahirkan gerakan solidaritas yang besar. Dan di balik semua itu, ada perasaan getir yang sama, bahwa nyawa rakyat kecil seringkali begitu murah di mata kekuasaan. Namun kini, dengan kemarahan dan solidaritas yang begitu besar, rakyat berharap tragedi ini bisa menjadi titik balik, bukan hanya untuk mencari keadilan bagi Afan, tapi juga untuk memastikan tidak ada lagi rakyat kecil yang harus kehilangan nyawa di jalanan karena arogansi aparat. Pejompongan kini bukan sekadar nama sebuah kawasan di Jakarta. Ia telah berubah menjadi simbol, sebuah pengingat pahit tentang bagaimana seorang pengemudi ojek online yang hanya ingin menyelesaikan order malam itu justru harus kehilangan segalanya. Dan simbol itu akan terus hidup dalam ingatan, dalam cerita, dalam seruan yang tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Hari-hari setelah tragedi Pejompongan terasa panjang, penuh dengan ketegangan dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Masyarakat menunggu
keluarga korban menanti, dan publik terus menekan aparat untuk bertindak transparan. Kapolri memang sudah meminta maaf. 7 anggota BRIMOB sudah diamankan, tetapi rasa tidak percaya itu masih begitu kuat. Banyak orang khawatir kasus ini akan berakhir sama seperti kasus-kasus lain di masa lalu, di mana janji di awal begitu manis, namun perlahan hilang ditelan waktu dan akhirnya lenyap tanpa kejelasan. Pemerintah pusat pun ikut terdesak untuk memberi respons. Beberapa menteri mulai angkat bicara, berusaha meredam amarah publik. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan bahwa negara menjamin proses hukum akan berjalan adil dan transparan. Ia menegaskan bahwa semua aparat yang terlibat akan diperiksa sesuai prosedur. Bahkan jika terbukti bersalah, akan diberikan sanksi tegas. Namun kata-kata itu tidak cukup bagi banyak orang. Mereka menginginkan bukti nyata, mereka menuntut keadilan yang benar-benar terlihat, bukan sekadar janji di depan kamera. Di parlemen, sejumlah anggota DPR mulai memanfaatkan momentum ini untuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan demonstrasi. Beberapa fraksi menilai tragedi Pejompongan membuktikan adanya masalah serius dalam kultur aparat. Mereka menuntut adanya revisi aturan serta pelatihan ulang agar aparat lebih humanis dalam menghadapi massa. Namun tidak sedikit pula yang mencoba meredam isu, berusaha meminimalisir tragedi ini sebagai kelalaian belaka. Perdebatan itu berlangsung panas, menunjukkan bahwa kasus Afan bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga menjadi isu politik yang besar. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat. Demonstrasi solidaritas semakin meluas, tidak hanya dari komunitas ojol, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Di beberapa kota besar, mahasiswa menggelar aksi teatrikal, membentangkan spanduk bertuliskan nama Afan dan menyalakan lilin di jalanan sebagai simbol duka dan perlawanan. Di Jakarta, ribuan orang kembali turun ke jalan, membawa foto Afan dan menyerukan keadilan. Media internasional pun mulai meliput, menyoroti bagaimana seorang pengemudi ojek online bisa tewas di tengah operasi aparat negara. Sorotan dunia luar ini menambah tekanan besar bagi pemerintah Indonesia yang sedang berusaha menjaga citra di mata global. Keluarga Afan menjadi pusat perhatian. Rumah sederhana mereka setiap hari dipenuhi tamu, rekan ojol, aktivis, wartawan, hingga pejabat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Namun di balik semua itu, keluarga hanya menginginkan satu hal, kebenaran. Ayah Afan beberapa kali mengatakan kepada media bahwa ia tidak ingin anaknya hanya dijadikan bahan perbincangan sesaat lalu dilupakan. Ia ingin kasus ini benar-benar diusut dan mereka yang bersalah harus dihukum setimpal. Kata-katanya sederhana, tetapi menggema kuat di hati jutaan rakyat yang menyaksikan. Di sisi aparat, wajah-wajah anggota BRIMOB yang malam itu berada di dalam kendaraan rantis mulai disoroti. Ada yang mengatakan mereka hanyalah menjalankan perintah. Ada pula yang menilai bahwa mereka lalai dan abai terhadap teriakan warga. Namun di tengah simpang siur itu muncul pertanyaan lebih besar. Apakah masalah sebenarnya hanya pada individu? Ataukah ada sistem yang salah yang membuat tragedi semacam ini bisa terjadi berulang kali? Pertanyaan ini kemudian menjadi perbincangan serius di kalangan akademisi, aktivis HAM, dan media. Laporan demi laporan muncul. Komnas HAM mulai turun tangan, mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi mata, hingga meninjau langsung lokasi kejadian. Hasil investigasi sementara menyebutkan bahwa memang ada kelalaian serius dalam prosedur pengamanan malam itu. Kendaraan rantis tidak seharusnya melaju di area di mana masih ada warga sipil, apalagi ketika sudah ada teriakan peringatan bahwa seseorang tergeletak di jalan. Fakta ini memperkuat tuntutan publik bahwa tragedi Pejompongan bukan sekedar kecelakaan, melainkan sebuah bentuk kelalaian fatal yang tidak bisa ditoleransi. Di dunia maya, gelombang solidaritas berubah menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Aktivis digital membuat petisi online yang ditandatangani ratusan ribu orang menuntut penuntasan kasus ini. Komunitas ojol di berbagai daerah membentuk aliansi, mengordinasikan aksi damai dan konvoi besar-besaran untuk terus mengingatkan publik. Bahkan beberapa artis besar ikut angkat suara, menggunakan panggung mereka untuk menyuarakan hashtag Justice for Afan.
Suara-suara ini semakin memperkuat posisi keluarga korban dan menambah tekanan terhadap pemerintah. Namun di balik semua itu, muncul juga suara-suara yang mencoba membelokkan isu. Ada yang menyebarkan narasi bahwa Afan ikut dalam demonstrasi, sehingga berada di lokasi yang berbahaya. Ada pula yang mencoba menyalahkan korban karena dianggap nekat melewati kerumunan. Narasi-narasi semacam ini tentu memicu perdebatan sengit. Namun mayoritas publik menolak mentah-mentah, karena faktanya jelas, Afan hanyalah seorang ojol yang sedang bekerja, bukan demonstran, dan nyawanya tidak sepantasnya melayang hanya karena kelalaian aparat. Semakin hari tragedi Pejompongan semakin membesar gaungnya. Ia tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu moral bangsa. Banyak yang mulai membandingkan dengan tragedi-tragedi di masa lalu, menyebut Afan Kurniawan sebagai simbol baru dari rakyat kecil yang tertindas. Bahkan ada yang menyamakan peristiwa ini dengan simbol perlawanan global seperti kasus Tiananmen, meski dalam konteks berbeda. Apapun perbandingannya, jelas bahwa nama Afan Kurniawan kini telah masuk dalam sejarah gelap perjalanan bangsa ini. Di tengah semua tekanan, proses hukum mulai berjalan. Anggota BRIMOB yang terlibat di proses internal, beberapa dinyatakan melanggar prosedur dan kasus ini mulai masuk ke ranah pidana. Namun masyarakat tetap waspada. Mereka menuntut agar proses ini benar-benar transparan, bukan hanya hukuman ringan atau sekedar mutasi jabatan. Banyak pihak menegaskan bahwa hukuman yang setimpal bukan hanya untuk keadilan keluarga Afan, tetapi juga sebagai pelajaran agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Tragedi Pejompongan menjadi titik balik yang menyakitkan. Ia menunjukkan dengan jelas betapa rapuhnya posisi rakyat kecil di hadapan kekuasaan. Namun ia juga membuktikan bahwa solidaritas rakyat bisa begitu kuat, mampu mengguncang pemerintah, memaksa institusi besar untuk bertanggung jawab, dan mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Nama Afan Kurniawan kini bukan hanya nama seorang anak muda yang mencari nafkah sebagai ojol, melainkan simbol perlawanan, simbol keadilan, simbol bahwa rakyat tidak akan diam ketika salah satu dari mereka diperlakukan seolah nyawanya tidak berharga. Dan hingga kini, suara itu terus menggema. Dari jalanan, dari media sosial, dari ruang-ruang diskusi, semua terus mengingatkan bahwa tragedi ini tidak boleh dilupakan. Keadilan untuk Afan adalah keadilan untuk semua. Dan perjuangan itu belum selesai. Hari-hari setelah tragedi Pejompongan menjadi masa yang berat bagi komunitas ojol di seluruh Indonesia. Di setiap pangkalan, di setiap sudut kota tempat mereka biasa berkumpul menunggu orderan, topik pembicaraan selalu sama. Tentang Afan, tentang malam yang merenggut nyawanya, tentang rasa takut yang kini mereka rasakan setiap kali melihat aparat di jalan. Rasa duka itu menyatu dengan amarah, melahirkan perasaan solidaritas yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak lagi sekedar rekan kerja di jalanan, tetapi benar-benar merasa menjadi keluarga besar yang kehilangan salah satu anggotanya. Banyak pengemudi ojol bercerita bahwa setelah tragedi itu, mereka sering menatap kosong ke layar ponsel ketika orderan masuk. Mereka teringat Afan yang hanya ingin mengantarkan makanan, namun justru harus kehilangan nyawanya. Ada rasa trauma, ada rasa was-was, seakan-akan jalanan yang biasa menjadi ladang penghidupan, kini berubah menjadi ruang penuh ancaman. Di malam hari, beberapa ojol memilih untuk tidak lagi mengambil order ke daerah-daerah rawan bentrokan atau keramaian. Mereka takut tragedi serupa menimpa mereka atau teman mereka. Namun di sisi lain, tragedi ini juga membuat komunitas ojol semakin solid. Mereka saling merangkul, saling memberi semangat, dan saling menguatkan. Di berbagai kota, komunitas ojol mengadakan doa bersama untuk Afan. Ada yang menyalakan lilin di pinggir jalan, ada pula yang menempelkan foto Afan di motor mereka sebagai bentuk penghormatan. Beberapa bahkan membuat stiker bertuliskan Justice for Afan yang kemudian menyebar luas di kalangan ojol. Motor-motor hijau dengan stiker itu seakan menjadi simbol perlawanan yang terus bergerak di jalanan, menyuarakan keadilan setiap kali melintas di antara hiruk-pikuk kota. Masyarakat luas pun merasakan dampaknya. Banyak orang yang sebelumnya mungkin hanya memandang ojol sebagai bagian dari keseharian, sebagai pengantar makanan, pengantar penumpang, atau kurir, kini mulai melihat mereka dengan cara berbeda. Mereka sadar bahwa para pengemudi ojol adalah pejuang jalanan, yang setiap hari berhadapan dengan risiko demi menghidupi keluarga mereka.
Tragedi Pejompongan membuka mata banyak orang bahwa di balik jaket hijau itu ada manusia, ada anak-anak muda yang punya cita-cita, ada kepala keluarga yang menanggung istri dan anak, ada orang tua yang berharap pada rezeki mereka. Tragedi ini juga mengubah cara masyarakat memandang aparat. Jika sebelumnya banyak orang memilih diam atau pasrah ketika melihat kekerasan aparat, kini semakin banyak yang berani bersuara. Rasa takut itu perlahan digantikan oleh kemarahan kolektif. Di media sosial, ribuan orang tidak segan mengkritik keras kepolisian, menuntut perubahan sistemik agar aparat benar-benar menjadi pelindung rakyat, bukan ancaman. Gerakan ini berkembang pesat, memaksa aparat dan pemerintah untuk setidaknya mendengarkan suara rakyat. Dari tragedi ini, lahirlah berbagai gerakan sosial baru. Komunitas ojol membentuk aliansi lintas kota yang tidak hanya fokus pada solidaritas internal, tetapi juga pada perjuangan hak-hak pekerja informal. Mereka mulai berbicara tentang perlindungan hukum, tentang keselamatan kerja, tentang bagaimana negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian. Beberapa aktivis melihat ini sebagai momentum besar karena tragedi yang menyakitkan telah membangkitkan kesadaran baru di kalangan rakyat kecil untuk bersatu dan menuntut hak mereka. Bahkan di kalangan mahasiswa dan aktivis, nama Afan sering disebut dalam orasi mereka. Ia menjadi simbol baru perjuangan rakyat, sama seperti nama-nama korban lain dalam sejarah kelam bangsa ini. Setiap kali massa turun ke jalan, foto Afan diangkat tinggi-tinggi, menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka bukan sekedar tentang kebijakan, tetapi tentang nyawa manusia yang melayang sia-sia. Tak hanya itu, tragedi Pejompongan juga memicu perubahan dalam percakapan sehari-hari masyarakat. Di warung kopi, di kantor, di sekolah, orang-orang membicarakan tentang Afan. Mereka membicarakan tentang ketidakadilan, tentang bagaimana rakyat kecil sering kali dipinggirkan, dan tentang bagaimana tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi bangsa. Pembicaraan itu mungkin sederhana, tetapi menunjukkan bahwa tragedi ini benar-benar membekas, mengubah kesadaran kolektif. Di dunia digital, kreativitas rakyat pun bermunculan. Banyak konten kreator membuat video, lagu, bahkan puisi untuk mengenang Afan. Ada musisi jalanan yang membuat lagu sederhana tentang seorang ojol yang tidak pernah pulang. Ada seniman yang menggambar wajahnya dengan ekspresi damai. Ada penulis yang membuat cerita pendek tentang perjuangan rakyat kecil di jalanan. Semua karya itu menambah lapisan makna dari tragedi ini, menjadikannya bukan hanya sekedar berita, tetapi juga bagian dari budaya populer dan sejarah rakyat. Namun di balik semua solidaritas dan gerakan itu, luka tetap ada. Keluarga korban masih berjuang menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus bangun setiap pagi dengan rasa kehilangan yang tak tergantikan. Mereka harus menerima tamu yang datang silih berganti, mendengar janji-janji dari banyak pihak, tetapi tetap merasa hampa karena yang mereka cintai tidak akan pernah kembali. Rasa sakit itu nyata, dan justru membuat solidaritas rakyat semakin besar, karena mereka tahu keluarga ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Tragedi Pejompongan memang menyakitkan, tetapi dari luka itu tumbuh kekuatan. Kekuatan yang membuat rakyat kecil semakin sadar akan pentingnya persatuan. Kekuatan yang membuat masyarakat lebih berani melawan ketidakadilan, dan kekuatan yang mungkin suatu hari bisa benar-benar mengubah wajah bangsa ini. Nama Afan Kurniawan akan selalu disebut, bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai pemantik semangat, sebagai simbol yang membuat rakyat percaya bahwa suara mereka berarti, bahwa nyawa mereka berharga, dan bahwa keadilan harus terus diperjuangkan. Waktu berjalan, hari-hari berganti, tetapi luka tragedi Pejompongan tetap terasa di hati banyak orang. Nama Afan Kurniawan kini bukan sekedar sebuah nama, melainkan sebuah simbol dari banyak hal. Simbol keberanian rakyat kecil yang berjuang untuk hidup, simbol luka akibat arogansi kekuasaan, dan simbol persatuan masyarakat ketika menghadapi ketidakadilan. Dari satu malam yang mencekam, lahirlah cerita panjang tentang perjuangan, tentang solidaritas, dan tentang arti keadilan yang sebenarnya. Setiap orang yang mendengar kisah ini akan bertanya pada dirinya sendiri,
Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mencari nafkah, seseorang yang hanya ingin mengantarkan makanan untuk pelanggan, bisa berakhir dengan cara seperti itu? Pertanyaan itu menghantui, bukan hanya bagi keluarga Afan, tetapi juga bagi kita semua. Karena ketika nyawa rakyat kecil bisa hilang begitu saja, maka sebenarnya yang terancam bukan hanya mereka, tetapi kita semua. Kita semua bisa berada di posisi itu, menjadi korban yang dilupakan. Kematian Afan tidak boleh dianggap sekedar angka dalam laporan kecelakaan, atau sekedar berita yang berlalu begitu saja setelah tren media sosial reda. Ia adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa keadilan di negeri ini masih rapuh, bahwa kekuasaan masih bisa melindas kehidupan rakyat kecil dengan mudah. Tetapi sekaligus, ia juga menjadi pengingat bahwa solidaritas rakyat adalah kekuatan besar yang tidak boleh diremehkan. Dari tragedi inilah, kita melihat bagaimana ribuan orang bisa bersatu, bagaimana suara yang awalnya kecil bisa menggema begitu keras hingga memaksa para penguasa untuk mendengar. Di jalanan Jakarta, motor-motor ojol yang melintas dengan stiker Justice for Afan kini seperti menjadi pengingat harian bahwa perjuangan belum selesai. Mereka yang melihatnya akan tersadar bahwa di balik punggung-punggung lelah para pengemudi itu, ada kisah duka yang masih menuntut keadilan. Dan mungkin keadilan itu tidak datang hari ini, tidak datang esok, tetapi suara-suara itu akan terus hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di media sosial, setiap kali nama Afan disebut, gelombang dukungan terus mengalir. Orang-orang menceritakan kisahnya, mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, atau sekedar menuliskan doa di kolom komentar. Itu semua menunjukkan bahwa Afan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam ingatan kolektif bangsa ini, dalam narasi tentang perjuangan rakyat kecil yang selalu ada sepanjang sejarah. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini? Pertama, kita belajar tentang rapuhnya kehidupan, tentang bagaimana seseorang bisa pergi begitu cepat hanya karena kebetulan berada di waktu dan tempat yang salah. Kedua, kita belajar tentang kekuatan solidaritas, tentang bagaimana duka bisa menyatukan orang-orang yang sebelumnya tidak saling kenal. Dan yang ketiga, kita belajar tentang pentingnya keberanian untuk bersuara, karena hanya dengan itulah keadilan bisa diperjuangkan. Di balik semua luka, tragedi penjompongan memberi pesan yang begitu kuat. Jangan pernah anggap remeh suara rakyat kecil. Mereka mungkin tidak punya panggung besar, tidak punya senjata, tidak punya kekuasaan. Tetapi mereka punya cerita, mereka punya solidaritas, dan mereka punya keberanian untuk melawan. Itulah yang membuat nama Afan Purniawan akan terus dikenang. Malam itu, ketika lampu-lampu jalan di Pejompongan menyinari tubuh Afan yang tergeletak di aspal, mungkin dunia seakan runtuh bagi keluarganya. Tetapi dari kegelapan malam itu, lahirlah cahaya baru. Cahaya yang membuat banyak orang tergerak, cahaya yang menghidupkan semangat untuk berjuang lebih keras, cahaya yang menjadi obor pengingat bahwa tragedi ini tidak boleh terulang lagi. Dan kini, saat kita menutup kisah ini, mari kita renungkan bersama. Apa arti keadilan bagi kita? Apakah keadilan hanya sekadar vonis di pengadilan? Ataukah keadilan adalah ketika kita berani bersuara, ketika kita tidak tinggal diam saat melihat ketidakadilan, ketika kita saling merangkul dalam duka, dan ketika kita memastikan bahwa pengorbanan seperti Afan tidak sia-sia? Setiap cerita besar selalu dimulai dari satu peristiwa kecil. Tragedi Pejompongan mungkin hanyalah satu peristiwa di sebuah kota besar, tetapi ia meninggalkan jejak yang dalam. Jejak itu akan terus hidup, menjadi bagian dari sejarah, menjadi pengingat bahwa nyawa manusia adalah yang paling berharga. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kendaraan tempur, tidak ada aparat yang boleh merenggutnya begitu saja. Bagi para pengemudi ojol, kisah ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan mereka di jalanan. Bagi masyarakat luas, kisah ini akan selalu menjadi pengingat tentang pentingnya keberpihakan kepada yang lemah. Dan bagi bangsa ini, kisah ini adalah cermin. Apakah kita mau terus membiarkan tragedi seperti ini terulang? Ataukah kita mau benar-benar berubah, menjadikan negara ini tempat yang lebih adil bagi semua warganya? Akhirnya, Afan mungkin telah pergi, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebuah pesan bahwa keadilan harus diperjuangkan. Pesan bahwa solidaritas adalah kekuatan.
dan pesan bahwa setiap nyawa rakyat kecil tidak boleh dianggap remeh. Selama kita terus mengingatnya, selama kita terus menyuarakan namanya, Afan tidak akan pernah benar-benar mati. Ia akan terus hidup di jalanan, di hati para ojol, di mural-mural kota, di tagar media sosial, dan di setiap doa yang dipanjatkan. Inilah penutup dari tragedi Pejompongan. Sebuah kisah yang tidak hanya tentang kematian seorang pengemudi ojek online, tetapi tentang lahirnya kesadaran baru, tentang api perjuangan yang menyala dari luka, dan tentang harapan bahwa suatu hari nanti, keadilan yang kita impikan benar-benar akan terwujud. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.